Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar ilmu pengetahuan sosial, materi dari bab 1 yaitu manusia, tempat, dan lingkungan, untuk subbab ruang dan interaksi antar ruang. Bersama saya Agus Tekno, kita akan belajar bersama-sama. Sudah siap? Kita mulai. Tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama adalah setelah mengikuti kegiatan ini, peserta didik dapat menjelaskan pengertian konsep ruang. Yang kedua, menjelaskan pengertian interaksi antar ruang. Yang ketiga, menyebutkan contoh interaksi keruangan antar wilayah di Indonesia. Yang keempat, menyebutkan contoh interaksi keruangan yang terjadi di wilayahnya. Dan yang kelima, menjelaskan kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi antar ruang. Kita mulai dari pengertian ruang. Ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian, yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Karena pengertian ruang tadi mencakup cakupan yang cukup luas, maka ruang itu mencakup beberapa hal seperti poin-poin berikut ini. Udara yang bersentuhan dengan permukaan bumi, lapisan atmosfer terbawah yang mempengaruhi permukaan bumi, perairan di permukaan bumi, perairan di bawah permukaan bumi. Semua yang ada dalam poin ini termasuk dalam ruang. Sekarang tentang interaksi antar ruang. Pengertian interaksi antar ruang adalah suatu cara mengelola ruang-ruang berdasarkan potensi, juga permasalahannya, dan keterkaitan suatu ruang dengan ruang-ruang di sekitarnya. Interaksi antar ruang ini dapat berupa pergerakan orang, pergerakan barang dari satu daerah asal ke daerah tujuan. Contoh interaksi antar ruang bisa kita lihat di sini. Ada perjalanan menuju tempat kerja, kemudian ada migrasi, ada perjalanan wisata, ada pemanfaatan fasilitas umum, pengiriman informasi atau modal, juga bisa perdagangan internasional. Ini semua adalah contoh interaksi antar ruang. Kemudian kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi antar ruang. Ada 3 kondisi, yaitu yang pertama saling melengkapi atau complementary, kemudian kesempatan antara intervening opportunity, dan kemudian transfer atau transfer ability. Untuk saling melengkapi atau regional complementary atau complementary, ini adalah kondisi saling melengkapi ini terjadi jika ada wilayah-wilayah yang berbeda komoditas yang dihasilkan. Jadi kalau satu wilayah menghasilkan produk A, kemudian wilayah lain menghasilkan produk B, ini bisa saling melengkapi. Contoh realnya misalnya di pantai itu menghasilkan ikan, sementara di pegunungan menghasilkan sayuran. Maka kedua wilayah ini, kedua ruang ini bisa saling melengkapi. Karena mereka saling melengkapi, maka terjadi interaksi antar ruang, yaitu tadi kita contohkan antar ruang pantai dengan antar ruang pegunungan. Kemudian yang kedua, kesempatan antara atau intervening opportunity. Kesempatan antara ini terjadi jika suatu lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal maupun sebagai tempat tujuan. Jadi misalnya ada 2 wilayah yang selama ini sudah berinteraksi. Kemudian ada wilayah lain yang mempunyai alternatif lebih baik. Misalnya harga yang lebih baik, kualitas produk yang lebih baik. Sehingga kemudian terjadi hubungan interaksi antara wilayah asal dengan wilayah tujuan, dengan wilayah tujuan yang baru, ya, seperti itu. Jadi ketika ada kesempatan antara, maka kemudian terjadi interaksi antar ruang. Kemudian yang ketiga ada kemudian transfer atau transfer ability. Kemudian transfer ini seperti yang kita tahu bahwa setiap terjadi interaksi antar ruang, misalnya interaksi perpindahan barang, ya, itu maka dibutuhkan biaya. Ketika transfer ability atau kemudian transfer ini bisa menghadirkan
biaya yang lebih murah, kemudian jarak yang lebih pendek, keuntungan-keuntungan yang lebih baik dibandingkan dengan wilayah lain atau ruang yang lain, maka akan terjadi interaksi antar ruang. Misalnya ya, satu wilayah A dan wilayah B itu selama ini terjadi transportasi, tapi kemudian jalannya rusak. Nah, ketika A dan B ini tidak bisa melakukan kegiatan transportasi karena jalannya rusak, maka otomatis kemudahan transfernya itu berkurang. Sehingga ini akan mengurangi juga terjadinya interaksi antar ruang. Di sisi lain, ketika suatu tempat, dua tempat itu dihubungkan dengan jalan yang sudah halus, misalnya, sehingga transportasi itu menjadi lebih mudah, maka ini akan terjadi kemudahan transfer. Dengan itu, maka bisa mendukung terjadinya interaksi antar ruang. Baik, seperti itu yang bisa kita bahas pada materi kali ini, ruang dan interaksi antar ruang. Apabila kalian ada pertanyaan, kalian bisa bertanya dan kita bisa bahas lebih lanjut, kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.